Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara, seorang oknum dokter kandungan di sebuah klinik swasta di Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Video ini kami samarkan untuk melindungi korban karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Dalam video terlihat seorang oknum dokter kandungan ini sedang memeriksa kandungan seorang pasien. Namun saat pemeriksaan, dokter ini diduga melakukan pelecehan kepada pasiennya. Diduga kejadian ini terjadi di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat pada tahun 2024 lalu. Sebetulnya sudah rada cukup lama ya maksudnya tuh di 2024 gitu. Nah, terkait prosesnya itu waktu itu nanti saya harus memastikan dulu dari dokumennya. Tapi yang pasti itu bukan di rumah sakit milik pemerintah. Sudah dipastikan swasta ya Bu ya? Ya bukan. Beliau itu pernah praktek di rumah sakit, di salah satu rumah sakit pemerintah, kemudian juga di beberapa klinik swasta dan di rumah sakit swasta. Di Garut. Di Garut. Nah, yang video itu saya pastikan itu bukan di rumah sakit milik pemerintah. Merespons viralnya video tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi klinik swasta di Garut melihat langsung ruangan praktik dokter terkait dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan berinisial MF tersebut. Polisi mengungkap peristiwa terjadi pada 20 Juni 2024. Diketahui sudah 3 hari dokter MF tidak datang ke klinik. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Polres juga membuka posko aduan masyarakat. Salah satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Mendengar kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem Ahmad Sahroni, mendesak polisi bisa menangkap pelaku 1 kali 24 jam. Sahroni bilang jika polisi tak bisa segera menangkap pelaku, Kapolri diminta agar mengganti Kapolres Garut. Nggak usah lagi penyelidikan, ngapain ngomong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas di depan mata kok. Nggak perlu Komisi 3 untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata nggak perlu. Tapi kalau dia lambat 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Informasi lebih lengkap soal dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustopa. Selamat sore, Ridwan. Siapa saja yang sudah diperiksa polisi? Ya, Ihsan dan juga saudara, pasca video yang viral di media sosial sejak semalam hingga hari ini, Polres Garut tadi siang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat telah mendatangi sebuah klinik yang ada di Kecamatan Garut Kota untuk memastikan apakah memang video tersebut berada di Kabupaten Garut atau kejadiannya di Kabupaten Garut atau bukan. Dan tadi setelah Kapolres Garut beserta jajaran dari Satreskrim Polres Garut melakukan pemeriksaan terhadap tempat di mana saat itu oknum dokter yang berinisial MF melakukan pemeriksaan, ternyata benar adanya bahwa kejadian tersebut dulu terjadi di Kabupaten Garut pada bulan Juni, tepatnya pada 20 Juni 2024 lalu. Namun demikian hingga saat ini Polres Garut belum bisa atau belum memeriksa korban ataupun pihak lain yang merasa dirugikan oleh ulah dari oknum dokter berinisial MF tersebut. Demikian, Ihsan. Iya, oknum dokter MF yang diduga melakukan pelecehan ini sudah 3 hari tidak datang ke klinik. Apakah ada informasi polisi mengetahui keberadaan dokter ini?
Hingga saat ini memang polisi belum bisa menyebutkan atau bisa menyimpulkan apakah memang tersangka tersebut akan diamankan atau ditangkap oleh jajaran kepolisian Resort Garut pada waktu dekat ini. Namun demikian, ketika kasus ini mencuat, Polres Garut beserta jajaran dari Polda Jawa Barat telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namun demikian memang tadi disampaikan oleh Wakil Direktur salah satu klinik yang memang berada di kawasan Garut Kota, tepatnya klinik yang memang saat itu tempat di mana inisial MF itu bertugas, menyebutkan bahwa memang sudah 3 hari ini oknum dokter tersebut sudah tidak lagi bertugas atau berpraktek di tempat dia memimpin klinik tersebut. Demikian, Ihsan. Ya, polisi sudah memeriksa lokasi klinik. Lalu bagaimana pihak klinik merespons masalah ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian sudah memeriksa ruangan yang memang digunakan oleh oknum dokter berinisial MF untuk mengetahui bagaimana kondisi di dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, saya pun memiliki cuplikan wawancara tadi beserta Wakil Direktur salah satu klinik, yaitu Dewi Sri Fitriani. Inilah cuplikan wawancara dengan Wakil Direktur klinik. Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi kalau dari dulu sudah tidak praktek lagi di sini. itu sempat ada keluhan nggak sih dari pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik? Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi, kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak klinik. Jadi memang Wakil Direktur klinik menyebutkan bahwa sudah 3 hari ini dokter berinisial FS sudah tidak lagi bertugas di klinik yang dipimpinnya. Namun demikian hingga saat ini klinik tersebut tetap beroperasi, tidak ada kendala atau tidak ada sesuatu yang memang membuat klinik tersebut harus ditutup. Namun demikian segala proses menyangkut masalah hukum itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Demikian, Ihsan. Tova melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih, Ridwan.